Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita melanjutkan perenungan firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Bagian daripada firman Tuhan ini berkata demikian, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Bapak Ibu, kalau kita mempelajari firman Tuhan, yaitu Alkitab, maka di dalamnya kita menemukan ada begitu banyak sebutan yang dikenakan kepada orang Kristen. Dan masing-masing sebutan itu pastilah mempunyai satu makna tertentu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Misalnya, kalau kita disebut sebagai domba Allah, maka di situ kita mengerti bahwa di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, maka perjalanan kita adalah perjalanan yang digembalakan oleh Tuhan. Perjalanan kita adalah perjalanan yang dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Dan di dalam sebutan sebagai domba tersebut, maka itu menekankan satu kebenaran bahwa kita harus senantiasa mempunyai telinga yang peka terhadap suara Tuhan. Mempunyai satu kerohanian yang betul-betul bisa melihat pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ada satu respon hati yang benar-benar di mana kita mau mentaati, mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi di dalam sebutan sebagai domba Allah itu, maka biarlah kita terus memberi diri kita untuk digembalakan oleh Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan-Nya. Demikian juga misalnya dengan sebutan yang lain, di mana kita dikatakan sebagai hamba. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab sebutan sebagai hamba ini tentu adalah sesuatu hal yang juga memberikan suatu penekanan kepada kita. Kalau hamba, maka itu berarti bahwa kita harus mempunyai satu hati yang mau melayani Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hidup kita. Tuhan selalu menghendaki supaya kita menggunakan waktu, menggunakan kesempatan dan peluang yang ada untuk bisa memakai semua hal yang Tuhan berikan kepada kita, berupa talenta, berupa karunia, berupa bakat-bakat, skill-skill tertentu, untuk bisa semuanya itu dipakai untuk kemuliaan Dia, untuk kemajuan daripada gereja, untuk pelayanan-pelayanan yang ada bagi kerajaan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh menyadari diri kita sebagai hamba, maka tidak bisa tidak kita harus menggunakan atau melewati waktu hidup kita ini untuk berpikir apa yang saya bisa perbuat bagi Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, disitulah tuntutan Tuhan bagi kita yang disebut sebagai seorang hamba. Nah, Bapak Ibu, kita juga di dalam Alkitab mengenal bahwa diri kita disebut sebagai seorang murid. Nah, tentu juga murid ini mempunyai satu penekanan khusus, yaitu bahwa kita harus senantiasa terus belajar kepada guru agung kita, Yesus Kristus. Di dalam kehidupannya sebagai manusia, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa Dia sudah memberikan teladan-teladan indah mengenai bagaimana melayani, bagaimana hidup bersandar kepada Tuhan, bagaimana menjadi seorang yang betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, hal-hal rohani yang begitu banyak yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, itulah suatu hal yang harus kita teladani sebagai seorang murid yang terus belajar, terus mengarahkan akan kerohanian kita, akan iman kita tertuju kepada Yesus Kristus. Nah, pada bagian ini dikatakan bahwa kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bahwa ayat dengan makna atau sebutan yang sama pernah dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Injilnya, yaitu Yohanes 1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Dia, yaitu kepada Kristus. Nah, kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka ini adalah satu hal yang betul-betul sebutan yang sangat terhormat sekali. Siapakah kita orang berdosa? Siapakah kita orang yang dimurkai oleh Allah? Siapakah kita orang yang layak mendapatkan penghukuman kekal? Tetapi karena Yesus Kristus menyelamatkan kita, karena Yesus Kristus berkarya
memberikan nyawanya menggantikan kita, maka kita menjadi orang yang terangkat akan hidup kita. Status kita diubahkan menjadi disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali, bahwa kita mempunyai satu keistimewaan yang tidak dimiliki di dalam keyakinan-keyakinan yang lain, yaitu sebutan sebagai anak Allah. Dan ini menunjukkan kedekatan kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh menyebut pencipta, penyelamat, pemelihara kita dengan sebutan yang begitu akrab, yaitu Bapa. Karena itu, kalau kita begitu dekat dengan Tuhan, maka marilah di dalam kehidupan kita sebagai anak daripada Allah ini, kita terus berusaha untuk menjadi orang Kristen yang mendekatkan diri, yang bergaul akrab dengan Tuhan melalui firman, melalui doa, melalui persekutuan-persekutuan dengan sesama saudara seiman, agar kita betul-betul menghidupi akan realitas diri kita sebagai anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini.